Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Fitria, Stambuk A241-19038, kelas B, kelompok 4. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas pendahuluan saya dalam percobaan 4 difraksi dan interferensi gelombang permukaan air dalam praktikum gelombang dan optik yang dibimbing oleh asisten Kak Sofyan Widianto. Difraksi disebut penyebaran gelombang karena adanya halangan. Semakin kecil halangan, maka semakin besar pula penyebaran gelombang. Hal ini bisa diterangkan oleh prinsip Huygens. Difraksi adalah peristiwa pembelokan gelombang saat melewati suatu objek, misalnya berupa rintangan ataupun celah. Prinsip Huygens-Fresnel, setiap titik dari muka-muka gelombang yang tidak terganggu pada saat tertentu bertindak sebagai sumber muka-muka gelombang separis kedua, atau frekuensi sama dengan sumber primer. Jika sebuah gelombang permukaan air tiba pada suatu celah sempit, maka gelombang ini akan mengalami lenturan atau pembelokan sehingga terjadi gelombang-gelombang setengah lingkaran yang melebar di daerah belakang celah tersebut. Gejala ini disebut difraksi. Jumlah difraksi tergantung pada ukuran lubang atau celah dan panjang gelombang dari gelombang. Supaya difraksi dapat diamati, lebar celah dan panjang gelombang dari gelombang harus memiliki orde yang sama atau hampir sama. Jika panjang gelombang yang jauh lebih besar atau lebih kecil dari lebar celah, maka jumlah difraksi yang diamati tidak akan diproduksi. Seperti halnya yang terjadi pada gelombang air, peristiwa difraksi juga terjadi pada cahaya. Karena cahaya juga memiliki sifat sebagai gelombang, pola difraksi yang terjadi pada cahaya berupa garis terang dan gelap secara berurutan. Berikutnya interferensi. Interferensi adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang saling tumpang tindih pada suatu titik tertentu dalam ruang. Interferensi sebagian besar dibahas untuk gelombang koheren. Interferensi adalah paduan atau pertemuan antara dua atau lebih gelombang di permukaan air dari sumber yang berbeda. Interferensi menyebabkan amplitudo gelombang permukaan air semakin besar atau konstruktif interferensi maksimum, atau semakin kecil atau bahkan hilang destruktif atau interferensi minimum. Ketika dua gelombang koheren dengan amplitudo yang sama mengganggu satu sama lain atau tumpang tindih di suatu titik, maka amplitudo yang dihasilkan pada titik tersebut dapat bervariasi dari 0 sampai 2 kali amplitudo. Prinsip utama di balik menggambarkan gangguan adalah prinsip superposisi. Interferensi dua gelombang dapat berupa interferensi konstruktif atau saling menguatkan, atau interferensi destruktif atau saling melemahkan. Ketika gelombang-gelombang dari kedua sumber itu tiba di titik C, berbeda fase sebanyak setengah siklus. Amplitudo resultan itu adalah selisih di antara kedua amplitudo individu tersebut. Jika amplitudo individu sama, maka amplitudo total ini adalah 0.
Keadaan saling meniadakan dari gelombang-gelombang individu itu yang disebut interferensi destruktif. Bisa kita lihat pada gambar di atas bahwa interferensi konstruktif terjadi pada dua gelombang yang sefase bertemu pada suatu titik. Sedangkan interferensi destruktif terjadi pada gelombang yang berlawanan fase. Sekian dari saya, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.